Oke, bicara tentang dunia percintaan ini memang sesuatu hal yang dahsyat ya, sangat luar biasa. Karena selama saya menjadi konsultan Hoki Plus ya, banyak perihal yang ditanyain ya. Mungkin mengenai karir, mengenai rumah tangga, mengenai yang ketiga ini adalah kalau rumah tangga sih suami istri sama anak ya. Tapi yang paling banyak ini sebenarnya adalah yang ketiga ini ya. Jadi adalah masalah percintaan guys. Jadi seperti serial film Si Kera Sakti Sunggokong ya. Dari dulu begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Manusia mempunyai harta kekayaan yang berlimpah, tapi tidak mempunyai seseorang yang dicintai, atau tidak mendapatkan cinta dari seseorang yang begitu disayangin, adalah sesuatu hal yang mubazir, hidup seperti hampa, seperti seseorang yang makan makanan enak tapi tidak ada rasa enaknya, hambar gitu guys. Tapi karena cinta juga seseorang itu menjadi emosional ya. Karena cinta seseorang itu jadi berbaik hati. Mungkin orang tidak takut sama berantem ya, ribut gitu ya, senjata. Tapi banyak orang yang tadinya hebat nih, ditakuti, disegenin ya, seperti cerita si Pitung. Kalau ditanya, Bang Pitung kemana? Mana Bang Pitung? Gimana kabarnya? Oh, jangan nanya-nanya. Tapi disenyumin sama janda, mampir dia. Gitu kan guys ya. Nah, hal yang sama juga seringkali terjadi pada kehidupan manusia. Disadari atau tidak, pepatah Cina mengatakan seseorang yang gagal besar itu karena di belakangnya terlalu banyak wanita. Sementara orang barat mengatakan seseorang yang sukses itu di belakangnya ada seorang wanita. Behind the man success there's a woman. Dan berkaca dari sana kita lihat cerita Cupatka ya. Cupatka dihukum ke dunia ini mengalami 1000 kali kegagalan cinta. Saking kecewanya Cupatka bilang, dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Mungkin kita simak di kehidupan manusia ini ya. Di cerita Sunggokong itu begitu, kalau Sunggokong melihat Cupatka itu lagi termenung sama seseorang yang dicintai, Cupatka langsung bilang, itu Cupatka itu apa asiknya ya? Kok dia mikirin cinta terus sih? Cinta, 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 cinta. Lalu saking sebelnya Sunggokong itu langsung menghadap gurunya, langsung bilang, itu Cupatka itu pikirin cinta guru. Buat apa pikirin cinta? Mendingan kita makan tidur aja, iya enggak? Begitulah kehidupan ini guys. Mungkin apalagi kalau di situasi ekonomi sulit seperti sekarang ini ya. Kita lihat orang yang ekonomi sulit, nggak ada cintanya, waduh hidup itu sengsara seperti seperti di neraka katanya guys. Konon dalam sebuah cerita itu, kalau kita simak dalam cerita Sunggokong ya, sebenarnya Dewi Bulan itu semua udah pada tahu ya. Kenapa satu waktu Cupatka itu melihat Dewi Bulan lagi nyanyi, lalu pesonanya Dewi Bulan ini membuat Cupatka ini jatuh hati guys. Di saat yang sama itu Cupatka itu ngiler melihat kapan ya bisa dapat pasangan seperti seorang wanita cantik Dewi Bulan itu. Nah, kepergok sama prajurit akhirnya dibawalah ke Kaisar Langit dan dijatuhkan hukuman mengalami 1000 kali kegagalan cinta dan harus berubah wujud menjadi seekor babi ya, siluman babi. Begitu mengenaskan kehidupan ini. Dan dari cerita itu, 1000 kali kegagalan cerita itu, akhirnya ada cerita tokoh-tokoh yang terkenal di dunia ini ya, mengalami kehidupan yang tragis bukan karena peperangan guys, tapi adalah karena jatuh hati kepada seseorang yang dicintai, lalu disiasati dari sana. Banyak orang-orang yang
kalah ya, terpleset, ataupun dalam apa ya, situasi perdagangan, peperangan, itu jatuh bukan karena senjata guys, bukan karena perang itu kalah, tapi karena kalah terhadap seorang yang dicintai itu. Nah, dalam cerita reinkarnasi dan karma dalam kehidupan masa sekarang dan masa lampau ya, itu ada catatan. Kalau di cerita serial Sung Gokong tuh sering ceritanya kepada Dewa Yulau ya. Dewa Yulau tuh punya catatan kehidupan percintaan setiap orang. Apa yang dialami, kesalahan ataupun sesuatu hal yang baik yang pernah dilakukan guys. Semoga kita harus mengerti bahwa apapun pengorbanan yang ada di dunia ini ya, yang dilakukan itu ya, tidak bisa semua itu bisa diterima dengan baik oleh pasangan yang kita cintai. Kadang-kala kita harus terbuka ya, bahwa dunia ini itu masih banyak yang harus dipertanggungjawabkan, masih banyak yang harus dipikirkan, dan masih banyak tantangan yang kita harus hadapi ya. Tapi percintaan itu kita lihat ya, seperti cerita Jackie Chan sama Joanna, terus punya seorang anak yang anaknya itu akhirnya mengecewakan ya. Terus pun ada juga akhirnya dapat selingkuhan ya. Pun juga sama, akhirnya punya anak perempuannya lesbi itu, anak perempuan dari Jackie Chan itu ya. Pun sampai di negeri ini juga ada pejabat-pejabat yang baru-baru ini ya diberitakan itu selingkuh dengan selebgram, sehingga katanya mendapatkan ancaman bakal dikeluarkan bukti-buktinya dan mendapatkan anak biologis guys, dan ditantang untuk membuktikan apakah benar itu anaknya, dan pejabat itu pun juga tidak mau merespon tantangan itu dengan baik ataupun berani ya membuktikannya guys. Begitulah seseorang guys, dari dulu begitulah cinta. Kalau kita menyadari sesuatu hal yang ada di dunia ini, harta, tatah, wanita. Jadi 3 hal ini, wanita menjadi sesuatu yang indah di dunia ini, membangun keluarga rumah tangga yang harmonis. Tapi banyak juga orang yang karena cinta itu akhirnya terperosok dan menjadi hancur lebur guys. Semoga di dalam ceritanya Cupatka ini ya, jangan menjadi bagian dari kehidupan kita, tapi kita harus menyadari bahwa banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk maju di esok hari. Sukses selalu. Tentu Feng Shui dan Pak Tse ya mengajari tanggal, bulan, tahun lahir, agar kita menyadari bahwa seseorang yang bisa cocok dengan kita itu kadangkala itu nggak bisa sepenuh hati bahwa kita itu langsung mencintai dirinya, tapi butuh proses. Jadi dahulu kala banyak orang-orang yang dijodohkan tanpa melalui fase pacarannya, atau seperti yang sekarang itu mengenal lebih jauh ya. Tapi langgeng kehidupannya guys. Dibanding yang sekarang pacarannya bertahun-tahun, begitu nikah akhirnya cerai. Lalu siapa yang salah dalam cerita ini guys? Anda bisa menjawab semua pertanyaan itu sebenarnya. Tapi cinta itu kadangkala logikanya susah, sulit untuk dipakai untuk logika ya. Kadang-kadang kalau orang itu dibicarain logika, dia bilang perasaan aku kan gak bisa terima. Kan perasaan aku seperti ini, aku sepertinya gak bisa tidur kalau malam gak ada dirinya. So what gitu loh. Oke guys, success for you.